Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yeper Raditya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 2C. Untuk memenuhi tugas UTS saya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang seorang tokoh ekonomi Islam, yaitu Abu Yusuf. Jadi siapa sih Abu Yusuf ini? Tokoh ekonomi Islam yang satu ini merupakan seorang ulama yang bernama lengkap Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari. Ia lahir di Kufa pada tahun 113 Hijriah atau 731 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 182 Hijriah atau 798 Masehi. Keluarganya memiliki julukan Al-Ansari karena ibunya masih berdarah keturunan kaum Ansor. Abu Yusuf termasuk salah seorang ulama yang hidup di era pergolakan politik antara Daulah Umayyah dengan Daulah Abbasiyah. Karir intelektualnya sangat mengesankan karena berguru dari banyak ulama terkemuka dari kalangan tabi'in pakar hadis seperti Hisham bin Urwa, ada juga Abi Ishaq, Ali Syaibani, Sulaiman At-Taimi, Muhammad bin Ishaq bin Yasar, Yahya bin Sa'id al-Ansari, dan Adha bin Sa'id. Abu Yusuf adalah teman Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laili, seorang mujtahid ahl ra'yi yang berpengalaman menjadi hakim selama 33 tahun di Kufah. Ia juga menimba ilmu selama 17 tahun dari ulama yang masyhur dengan penggunaan ra'yunya di dalam berijtihad, yaitu Abu Hanifah, sehingga dari sinilah keilmuan Abu Yusuf dalam kajian fikih berkembang. Sekaligus meneruskan perjuangan mazhab Hanafi, Abu Hanifah dan Ibnu Laila adalah dua sosok yang paling dominan menjiwai karakter pemikiran Abu Yusuf dalam bidang fikih. Namun bedanya dalam wilayah konsep dan gagasan, Ibnu Laila paling dominan dan Abu Hanifah dalam operasional dan praktiknya. Pengabdiannya kepada sang guru Abu Hanifah berlanjut ketika Abu Yusuf menggantikan gurunya wafat. Selama 16 tahun, ia memiliki komitmen kuat untuk tidak berhubungan dengan urusan pemerintahan. Jadi, ia hanya fokus meneruskan kajian fikih yang telah membesarkan namanya, termasuk mazhab Hanafi secara tidak langsung. Walaupun Abu Yusuf adalah murid sekaligus pengikut mazhab Hanafi, tetapi tidak tampak dalam buah pikirnya. Ia cenderung independen, bahkan dalam beberapa hal berseberangan dengan gurunya tersebut. Ini membuktikan keluasan ilmunya yang didapat dari guru-guru dengan pengalaman sebagai hakim profesional di pemerintahan Abbasiyah. Meski demikian, ia juga banyak mengambil pendapat dari Abu Hanifah. Kelahirannya dalam bidang fikih membuat namanya diperbincangkan dan tersebar, bahkan sampai kalangan istana. Karya masterpiece Abu Yusuf adalah Kitab Al-Kharaj yang paling monumental. Dalam karyanya ini memuat kajian yang cukup komprehensif karena tidak hanya membahas sumber pendapatan, negara kharaj, jizyah, usyur, ganimah, fa'i, sedekah, dan zakat, sesuai dengan keperluan dalam pengelolaan Baitul Mal saat itu. Tetapi ada juga regulasi perang, perlakuan pemerintah kepada orang murtad, non-muslim, sampai hal-hal kecil lainnya seperti air dan rumput juga ia bahas. Penyusunan kitab menggunakan metode yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, kemudian dalil akliyah atau ra'yu, atau bertendensi pada kaidah istiqlal dan istisan. Abu Yusuf juga memberikan masukan tentang pengelolaan dan pembelanjaan publik, sehingga tidak hanya penjelasan tentang sistem keuangan Islam, tetapi juga membangun sistem yang realistis dan kontekstual dengan kondisi ekonomi. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.